Yo geng, pernah kepikiran nggak? Gimana rasanya kejebak di negara orang, dipaksa kerja 16 jam sehari buat nipu dan kalau gagal target, badan disiksa. Ini bukan adegan film geng, ini kenyataan pahit, sisi gelap scammer Kamboja yang banyak ngejebak WNI kita. Biar lo semua pada aware, gue bakal bedah tuntas gimana lingkaran setan ini bekerja. 1. Jebakan gaji dolar. Semuanya dimulai dari mimpi. Banyak WNI kita yang pengen kerja beneran, cari nafkah. Iming-imingnya, mereka lihat lowongan di medsos, biasanya Facebook, nawarin kerja enak, admin, customer service, atau kerja di kasino. Gajunya besar geng, pakai dolar, USD bisa 700 sampai 1000 dolar sebulan. Agen-agen ini ngurusin semua, tapi jalurnya sering gak resmi. Ada yang dijanjikan ke Malaysia, tahu-tahu dibawa lewat laut, lanjut darat nyebrang ke Vietnam, terus dipaksa masuk Kamboja. Sampai di lokasi yang biasanya berupa kompon terpencil dikelilingi tembok tinggi dan kawat duri, paspor mereka langsung ditahan. Mereka dijual ke perusahaan scam itu. Mau pulang? Nggak bisa. Lo harus bayar denda puluhan juta rupiah. Jam kerja kayak budak. Begitu masuk, mimpi indah langsung berubah jadi mimpi buruk. Kerja gila, lupakan work-life balance. Di sana itu kerjanya bisa dari jam 8 pagi sampai jam 12 tengah malam. Ada juga yang lapor kerja 12 jam non-stop, bahkan 24 jam. Gak ada libur. Tempat kerjanya kayak warnet neraka. Puluhan orang dijajarin di bilik-bilik komputer, diawasi ketat sama penjaga yang bawa senjata. Kadang pakai laras panjang. Diawasi ketat, HP disita atau dimonitor ketat. Mau ngobrol sama sesama WNI aja susah. Mereka sengaja diisolasi. Target, menipu bangsa sendiri. Ini yang paling bikin nesek. Para WNI ini dipaksa buat nipu orang Indonesia juga. Modusnya macam-macam. Ada yang jadi love scammer atau pura-pura pacaran buat morotin duit. Ada juga yang disuruh promosiin judi online. Atau yang paling canggih, pick butchering. Pick butchering ini modus nipu investasi. Mereka pura-pura jadi teman, bangun kepercayaan, terus ngajak korban investasi di platform palsu. Mirip kayak e-commerce atau kripto, duit korban dikuras sampai habis. Setiap pekerja dikasih target, misalnya harus bisa dapat 100 anggota baru buat judi online yang deposit, atau harus bisa nipu total puluhan juta sebulan. 4. Siksaan gagal target. Kalau lu pikir ini cuma kerja paksa, lo salah besar geng. Kalau target nggak kecapai atau lo coba-coba ngelawan, ini yang terjadi. Gaji dipotong atau malah nggak dibayar sama sekali. Lo malah jadi punya utang ke perusahaan. Fisik, hukuman fisiknya brutal. Mulai dari dipukul pakai pipa besi, ditendang, sampai disetrum pakai tongkat listrik atau stun baton. Mereka disekap, diancam, ditodong senjata. Ada juga kabar meski belum terkonfirmasi resmi, yang sampai meninggal dunia karena siksaan. Apa bisa kabur? Bisa, tapi taruhannya nyawa. Lokasi mereka itu kayak benteng di antah berantaha, dijaga ketat. Tapi mental WNI kita nggak ciut, geng. Baru-baru ini, Oktober 2025, ada pelarian besar-besaran. Puluhan WNI nekat berontak dan kabur massal. Mereka lari sambil dikejar dan ditembakin sama penjaga. Ada yang kena tembak, ada yang luka-luka parah, tapi banyak yang berhasil lolos. Di tengah cerita horor ini, ada kabar baiknya, geng. Ratusan WNI yang berhasil kabur atau yang diselamatkan lewat jalur diplomasi, akhirnya bisa pulang ke Indonesia. Dalam kasus pelarian massal terbaru itu, sekitar 110 WNI kita berhasil diamankan oleh KBRI Phnom Penh dan otoritas Kamboja. Mereka didata, dikasih bantuan, dan sekarang lagi diurus prosesnya buat balik ke pelukan keluarga di tanah air. Mereka mungkin selamat, geng. Tapi trauma dan bekas luka batinnya bakal kebawa seumur hidup. Jadi kalau ada tawaran kerja gaji besar tapi nggak jelas, mending lo skip ya geng. Jangan sampai lo jadi pemeran utama di cerita horor Kamboja. Bye-bye. Kenapa targetnya belum tercapai? Cepat kerja! Maaf Pak, saya akan berusaha lebih cepat.